Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama saya, guru kalian di kelas Bu Febri. Materi kita hari ini masih tentang berita, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur berita. Jadi kali ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah kebahasaannya. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian subscribe channel ini untuk sama-sama kita berbagi ilmu, tambah tekan lonceng. Jadi langsung aja. Baik, inilah dia kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Materi ini untuk kelas 8, khususnya kelas 8 SMP Negeri 5 Medan, oleh saya sendiri. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita, materi kelas 8 SMP, khususnya SMP Negeri 5 Medan, oleh Febrianti Panjaitan SPD. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi, kaidah-kaidah dalam berita itu menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD atau bahasa yang ada di KBBI, kata-kata yang sudah masuk ke dalam KBBI. Kata-kata gaul yang baru terdengar dan populer itu biasanya tidak digunakan dalam berita karena takut menimbulkan simpang siur arti oleh kalangan masyarakat. Penjelasannya, standar baku maksudnya adalah sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dengan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, kereta. Kereta itu tidak baku. Sepeda motor baku. Di daerah Sumatera Utara, orang-orang terbiasa mengatakan sepeda motor dengan sebutan kereta, padahal menurut standar baku dan KBBI gambar di atas adalah sepeda motor, bukan kereta. Kereta itu biasanya kereta api ya. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda, disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Perlu diingat, penyebutan untuk tanda berikut adalah tanda petik ganda, bukan tanda kutip. Perlu diingat lagi, dalam berita sering ada tanya jawab. Nah, melengkapi kalimat tanya jawab tersebut, biasanya menuliskannya dengan tanda petik ganda. Itulah yang dimaksud dengan penggunaan kalimat langsung. Contoh kalimat langsung. Bencana longsor di desa ini telah memakan 12 orang korban jiwa. Beritahu Pak Kadis pada wartawan. 3. Penggunaan konjungsi bahwa. Di dalam berita sering kita temui kata bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Contoh kata kerja mental yaitu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contoh, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh dalam kalimat, sekitar pukul 11 WIB, Rabu 29 Juli 2020, Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi mengadakan rapat daring melalui kantor bersama para kepala sekolah. Contoh teks berita. Desa di Lamongan ini disediakan 12 titik wifi gratis untuk belajar daring. Jadi bisa diperhatikan teks berita ini menggunakan tanda petik ganda dan kalimat penjelas setelahnya. Unsur-unsur berita juga sangat lengkap, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan apa yang terjadi. Jadi setelah kalian saksikan beberapa cuplikan teks tadi, saya minta kalian untuk mencatatnya ke dalam buku catatan dengan rapi. Lalu, tugas kalian akan saya lampirkan di dalam Google Classroom. Atau bagi yang nggak punya Google Classroom, nanti akan saya lampirkan di WA Group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.